Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi, NIM 2417300846, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah penjas adaptif. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu karakteristik anak dengan gangguan sensorik. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu penjas adaptif. Nah, pendidikan jasmani adaptif merupakan satu bidang penting dalam ilmu pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar gerak kepada semua peserta didik. Nah, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, salah satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian khusus adalah anak dengan gangguan sensorik. Nah, gangguan sensorik meliputi hambatan pada fungsi penglihatan, pendengaran maupun perabaan yang secara langsung mempengaruhi kemampuan anak dalam menerima, mengelola, dan merespon informasi dari lingkungannya. Dalam proses pembelajaran, anak dengan gangguan sensorik menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan dalam memahami instruksi, kesulitan koordinasi motorik, hingga hambatan dalam berinteraksi sosial. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik anak dengan gangguan sensorik agar dapat merancang program pembelajaran yang tepat, aman, dan inklusif. Melalui mata kuliah penjas adaptif, mahasiswa diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk gangguan sensorik, memahami karakteristiknya, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Pemahaman ini bukan hanya mendukung tercapainya tujuan pembelajaran jasmani, tetapi juga membantu anak dengan gangguan sensorik memperoleh pengalaman bergerak yang menyenangkan, meningkatkan kemandirian, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pembahasan mengenai mata kuliah penjas adaptif. Nah, adapun materinya itu gangguan sensorik pada anak. Nah, yang akan saya bahas di dalamnya itu ada apa yang dimaksud dengan gangguan sensorik pada anak. Nah, sebutkan macam-macam gangguan sensorik pada anak. Bagaimana karakteristik anak dengan gangguan penglihatan dalam proses belajar dan beraktivitas fisik? Bagaimana karakteristik anak dengan gangguan pendengaran dalam berkomunikasi dan bersosialisasi? Bagaimana karakteristik anak dengan gangguan pendengaran? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak dengan gangguan sensorik? Itu ada beberapa materi yang akan saya bahas dalam video ini. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan sensorik pada anak? Gangguan sensorik pada anak adalah kondisi ketika sistem saraf pusat anak mengalami kesulitan dalam menerima, mengelola, merespon informasi sensorik dalam lingkungan maupun tubuhnya sendiri. Rangsangan sensorik tersebut meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, keseimbangan, dan posisi tubuh. Anak dengan gangguan sensorik seringkali menunjukkan reaksi yang berbeda dari anak pada umumnya. Nah, misalnya terlalu sensitif, atau justru kurang peka terhadap stimulus amini. Nah, pada kondisi normal,
Otak mengintegrasikan berbagai rangsangan sensorik. Nah, pada anak bisa memberikan respon yang tepat, seperti menutup mata saat cahaya terlalu terang atau menjaga keseimbangan ketika berjalan jalan yang tidak rata. Nah, namun anak dengan gangguan sensorik tidak mampu memproses rangsangan ini secara optimal, sehingga muncul perilaku yang dianggap berlebihan atau kurang respon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak gangguan sensorik cukup luas. Nah, mulai dari gangguan perkembangan motorik, kesulitan dalam konsentrasi belajar, hambatan interaksi sosial, hingga masalah perilaku. Nah, oleh karena itu, anak dengan gangguan sensorik sering memerlukan intervensi khusus. Salah satunya itu terapi integrasi sensorik yang bertujuan membantu anak memproses rangsangan secara lebih adaptif. Nah, materi yang kedua itu, pembahasan yang kedua sebutkan macam-macam gangguan sensorik pada anak. Nah, yang pertama itu gangguan penglihatan atau visual impairment. Dan anak mengalami kesulitan melihat dengan jelas, baik berbagai sebagian maupun total, yang mempengaruhi kemampuan belajar dan interaksi sosial. Gangguan ini dapat berupa rabun jauh, dekat, buta warna, hingga tunanetra. Nah, berikut contoh gangguan penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu rabun jauh, itu myopia. Anak tidak bisa melihat papan tulis dengan jelas ketika duduk di belakang kelas, sehingga sering maju ke depan atau menyipitkan mata. Yang kedua itu rabun dekat atau hipermetropi. Anak kesulitan membaca buku atau melihat tulisan dengan jarak dekat, sehingga buku sering dijauhkan dari wajah, contohnya begini. Nah, adapun yang ketiga itu buta warna. Anak sulit membedakan warna merah, hijau saat mewarnai atau membaca peta warna di pelajaran IPS, atau sehingga hasil pekerjaan sering salah. Nah, yang keempat itu tunanetra atau buta total atau sebagian. Anak menggunakan tongkat saat berjalan di sekolah dalam membaca menggunakan huruf braille serta membutuhkan bantuan tempat atau guru saat berpindah tempat. Nah, gangguan yang kelima itu gangguan fokus atau penglihatan kabur. Nah, anak sering memiringkan kepala atau menutup satu mata saat menonton TV atau membaca agar melihat lebih jelas. Yang keenam itu silau berlebihan atau sensitif terhadap cahaya. Anak cepat merasa silau saat bermain di luar ruangan, sehingga sering memejamkan mata atau mencari tempat teduh. Dari contoh-contoh yang saya bahas tadi itu, guru dan teman dapat memahami tantangan yang dihadapi anak dengan gangguan penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu gangguan pendengaran atau hearing impairment. Kesulitan mendengar yang dapat mempengaruhi kemampuan bahasa, komunikasi, dan perkembangan sosial anak. Bentuknya
biasa ringan, sedang, berat, hingga total tuli. Berikut adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu tidak merespon panggilan. Anak dipanggil berkali-kali oleh orang tua dari jarak dekat, tetapi tidak menoleh atau menjawab karena tidak mendengar dengan jelas. Nah, yang kedua itu volume TV atau gadget terlalu keras. Anak nonton TV atau menggunakan HP dengan volume sangat tinggi karena pendengarannya kurang peka. Nah, yang ketiga itu sering meminta pengulangan. Saat diajak bicara, anak sering berkata, "Apa?" Nah, itu contoh dari kurang mendengar atau meminta orang mengulang kalimat, terutama di tempat ramai. Nah, yang keempat itu kesulitan mengikuti instruksi lisan. Nah, guru memberikan perintah sederhana di kelas, tetapi anak tidak langsung memahami atau merespon karena tidak menganggap suatu perintah tersebut. Nah, yang kelima itu keterlambatan bicara. Anak kesulitan menyebut kata atau menyusun kalimat karena suara dan kata-kata tidak ditangkap dengan jelas. Berbagai contoh, anak baru bisa mengucapkan kata sederhana di usia 3 tahun. Yang keenam itu tidak menoleh ke arah suara. Saat ada bunyi keras seperti piring jatuh atau pintu ditutup, anak tidak menunjukkan reaksi terkejut atau menoleh. Nah, yang ketujuh itu mengandalkan isyarat dan membaca bibir. Anak lebih memperhatikan gerakan bibir atau menggunakan gerakan tangan saat berkomunikasi karena kesulitan mendengar. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Nah, masuk itu yang ketiga itu gangguan penciuman atau olfactory impairment. Kesulitan atau kehilangan kemampuan mencium bau. Hal ini jarang terjadi, tapi dapat mempengaruhi rasa aman dan kesehatan anak karena bau juga merupakan sinyal lingkungan. Nah, adapun beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak bisa mencium bau makanan. Nah, anak tidak dapat mencium aroma makanan seperti bau nasi, roti, atau buah. Nah, akibatnya ia kurang nafsu makan karena aroma makanan tidak terdeteksi. Nah, yang kedua itu tidak sadar saat ada bau asap atau kebakaran. Anak tidak merespon ketika ada bau asap dari dapur atau sesuatu yang terbakar sehingga berisiko terhadap keselamatan. Nah, yang ketiga itu tidak mengenali bau sampah atau benda busuk. Anak tetap bermain atau berada dekat tempat sampah, makanan, nasi basi tanpa merasa terganggu karena tidak dapat mencium bau tidak sedap. Nah, yang keempat itu kesulitan mendeteksi bau tubuh sendiri atau orang lain. Nah, anak tidak menyadari jika tubuhnya berkeringat atau pakaiannya kotor karena tidak mencium bau tidak enak. Nah, sehingga kebersihan diri bisa terganggu. Nah, yang kelima itu kesulitan membedakan aroma kuat. Nah, anak tidak dapat membedakan bau minyak kayu putih, parfum, atau sabun, padahal aromanya cukup kuat. Nah, yang keenam itu kurang respon terhadap bau berbahaya. Misalnya itu tidak peka terhadap bau gas bocor yang bisa berbahaya jika tidak segera ditangani. Nah, itu tadi
gangguan penciuman atau olfactory impairment dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke 4, itu gangguan perasa atau gustatory impairment. Itu kesulitan merasakan atau membedakan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Gangguan ini dapat mempengaruhi pola makan dan nutrisi anak. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak bisa merasakan manis atau asin pada makanan. Misalnya anak makan coklat atau permen tapi berkata rasa hambar. Yang kedua itu kesulitan membedakan rasa makanan. Misalnya tidak bisa membedakan mana makanan asin seperti keripik dan makanan-makanan manis seperti roti atau coklat. Yang ketiga itu menambah garam atau gula secara berlebihan karena merasa makanan kurang terasa sehingga pola makan jadi tidak seimbang. Yang berikutnya itu menolak makan karena makanan terasa hambar sehingga anak menjadi kurang nafsu makan dan berisiko kekurangan nutrisi. Berikutnya sering mengeluh rasa aneh pada makanan, misalnya makanan biasa terasa pahit atau asam tanpa penyebab jelas. Yang terakhir tuh lebih memilih makanan tekstur tertentu dibanding rasa karena rasa sulit dirasakan atau dibedakan. Itu tadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang kelima, gangguan sentuhan atau tactile impairment, kesulitan merasakan rangsangan, sentuhan, tekanan, suhu, atau tekstur. Anak bisa menjadi sensitif berlebihan atau terlalu kurang responsif terhadap sentuhan. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu terlalu sensitif terhadap sentuhan. Anak menangis atau menolak saat disentuh atau dipeluk. Tidak suka memakai baju tertentu karena merasa gatal atau tidak nyaman dengan teksturnya. Menyentuh saat rambut disisir atau saat kuku dipotong karena terasa sakit berlebihan. Yang terakhir itu menghindari permainan pasir, tanah, atau slime karena merasa geli atau tidak nyaman. Yang kedua itu kurang respon terhadap sentuhan. Tidak menunjukkan reaksi ketika terjatuh atau terluka ringan. Tidak merasa jika tangan atau wajah kotor, misalnya setelah makan. Yang ketiga itu cenderung mencari sentuhan kuat seperti memukul benda atau mendorong orang lain. Yang terakhir itu menyukai tekanan kuat, misalnya suka dipeluk erat atau menekan tubuh ke benda-benda keras. Yang ketiga itu kesulitan membedakan tekstur atau benda melalui sentuhan. Yang pertama, kesulitan membedakan benda hanya dengan merabanya tanpa melihat. Yang kedua itu tidak nyaman memegang benda lengket atau basah seperti lem, cat, atau adonan. Yang terakhir, sering menjatuhkan benda karena kurang merasakan kekuatan genggaman. Itu tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang terakhir, gangguan vestibular atau keseimbangan. Masalah pada sistem keseimbangan yang mempengaruhi koordinasi, motorik, dan kemampuan bergerak secara stabil. Anak bisa mudah jatuh atau mengalami kesulitan bergerak di ruangan tertentu. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu mudah kehilangan keseimbangan. Anak sering tersandung atau jatuh saat berjalan atau berlari meskipun lantai rata atau tidak licin. Yang kedua, takut bergerak di tempat tertentu. Anak terlihat panik atau takut saat berjalan di tempat tinggi, lantai bergoyang seperti jembatan gantung atau saat harus turun tangga. Yang ketiga itu kesulitan saat bermain yang melibatkan gerakan tubuh. Contohnya itu
sulit menjaga keseimbangan saat bermain jungkat-jungkit, naik sepeda atau melompat trampolin. Yang keempat itu mabuk berjalan dengan mudah. Anak muda pusing atau mual saat berada di mobil, bus atau ayunan yang berputar di taman bermain. Dan yang kelima, terlihat goyah atau saat diminta berdiri satu kaki atau berdiri diam dengan mata tertutup. Anak cepat kehilangan keseimbangan. Dan yang terakhir itu gerakan tubuh tidak koordinasi, misalnya kesulitan mengikuti gerakan olahraga seperti berputar, berlari, zigzag, atau berdiri di atas blok keseimbangan. Nah, lanjut ke materi berikutnya, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak dengan gangguan sensorik. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor genetik dan biologis. Gangguan sensorik dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kelainan pada struktur otak atau sistem saraf pusat, misalnya gangguan pada sistem pemrosesan sensorik dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam merespon rangsangan dari lingkungan. Yang kedua itu kesehatan fisik dan kondisi medis. Kondisi medis tertentu seperti gangguan pendengaran atau masalah neurologis dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam memproses informasi sensorik. Kesehatan fisik yang buruk juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan sosial dan keluarga. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak sangat penting. Partisipasi aktif orang tua dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu stimulasi lingkungan dan pendidikan dini. Kekurangannya, stimulasi positif dari lingkungan sekitar dapat menghambat perkembangan anak. Pendidikan dini yang dapat distimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dapat membantu meningkatkan kemampuan sensorik dan kognitif mereka. Yang terakhir itu penggunaan teknologi dan gadget. Manfaat teknologi yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Namun, jika digunakan dengan bijak, teknologi juga dapat menjadi alat bantu dalam terapi dan stimulasi perkembangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi karakteristik anak dengan gangguan sensorik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.